Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan PNS baik guru maupun struktural. Kali ini saya akan mengupdate tentang adanya refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana besar tunjangan PNS yang dipotong hingga 15 triliun. Dalam hal ini juga termasuk Kemendikbud. Lalu bagaimana sertifikasi guru TW3 dan TW4? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pada hari ini pemerintah menyampaikan bahwasanya tunjangan kinerja PNS 15 triliun ikut menjadi korban COVID-19. Pemerintah harus memutar cara untuk menyelamatkan anggaran, adalah refocusing jadi strategi pemerintah untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan COVID-19. Alhasil, ada yang dikorbankan, salah satunya adalah tunjangan kinerja PNS. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nadjara dalam Sarasehan Virtual 100 Ekonomi 2021 yang mengupas tentang bagaimana reformasi struktural bisa mendorong pertumbuhan. Refocusing ini adalah belanja kementerian dan transfer daerah yang menurut Pak Suhasil di-set ulang. Refocusing kedua, bahkan kita hemat lagi dengan tidak memberikan tukin PNS. Kita hemat 15 triliun katanya. Refocusing ini sambung Pak Suhasil dilakukan terus-menerus sehingga kebijakan fiskal lebih fleksibel, semua untuk mengantisipasi dan mengarahkan penanganan COVID-19 di dalam negeri. Nah, sebelumnya juga Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit APBN hingga 336,9 triliun di Juli 2021. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan maupun belanja negara tumbuh hingga Juli 2021. Pengeluaran yang masih lebih besar membuat anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit hingga 336,9 triliun atau 2,04% dari total produk domestik bruto atau PDB. Bu Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja negara yang sudah terrealisasi sebesar 1.368,4 triliun atau setara dengan 49,8% dari pagu 2.750 triliun rupiah. Realisasi belanja naik 9,3% dibanding tahun lalu, yang mana di tahun 2021 ini APBN telah 4 kali melakukan refocusing. Refocusing itu artinya belanja kementerian dan transfer ke daerah kita setel ulang. Adapun refocusing pertama dilakukan pada kuartal 1 2021 dengan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan TKDD karena terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada Februari-Maret lalu. Refocusing anggaran pada saat itu sebesar 59,1 triliun. Lalu refocusing kedua adalah pemangkasan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara sebesar 12,4 triliun pada Juni yang lalu. Refocusing ketiga dilakukan untuk meningkatkan belanja pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi penyebaran varian Delta. Refocusing ketiga sebesar 26,2 triliun. Lalu refocusing keempat dilakukan dengan memangkas lagi anggaran kementerian atau lembaga sebesar 26,3 triliun rupiah. Pak Suhasil lalu menegaskan bahwa refocusing anggaran negara dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, kebijakan fiskal diarahkan oleh pemerintah untuk memenuhi 3 sifat, yaitu antisipatif, responsif, dan fleksibel. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, refocusing ini juga terjadi di Kemendikbud. Terkait ini kita dengarkan dulu paparan dari Kemendikbud berikut. Izinkan saya melakukan paparan sekarang untuk membahas topik pertama, realokasi dan refocusing APBN Kemendikbudristek tahun 2021. Di tahun 2021 ini ada 4 tahap. Bisa berikutnya slide-nya. Ada 4 tahap realokasi dan refocusing APBN. Jadi ini kita jelaskan 4 tahapnya. Untuk yang tahap pertama itu satu-satunya tahap di mana kita sebenarnya mendapatkan tambahan anggaran, tetapi kita masih harus merealokasi anggaran kita sebagian. Untuk tahap 2, 3, dan 4 itu semuanya adalah pemotongan, jadinya pengurangan daripada anggaran disebabkan karena pemerintah harus melakukan penghematan belanja KL untuk pandemi COVID-19. Jadi kami di pemerintah ini harus solider bahwa walaupun kita menerima pemotongan anggaran, kita punya satu kedaruratan yang harus dihandle sekarang, sehingga kami membantu keuangan negara untuk bisa mengalihkan dana tersebut. Yang refocusing tahap 1 ini, kami menerima sebenarnya tambahan
anggaran kuota itu sebesar 2,62 T, tapi Kemendikbudristek itu harus menanggung 500 M dari jumlah tersebut. Jadi yang dapat dari BA-Bun, dapat dari luar tambahan itu hanya 2,02 T, tapi Kemendikbudristek harus mengeluarkan dari anggarannya 500 M. Nah, yang ini kita lakukan dari efisiensi dari belanja barang, honor, meeting, perjalanan dinas, dan lain-lain. Untuk tahap 2, yang kita lakukan adalah karena ini semuanya untuk penghematan. Jadi di tahap 2, 271,58 M itu harus kita refocusing. Sama juga kita refocusingnya dari belanja pegawai, terutama dari tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja gaji ke-13. Untuk tahap 3, kita diminta, ini cukup besar, refocusing sebesar 2,157 triliun. Ya, sekali lagi kita melakukan efisiensi dari belanja barang dan belanja modal. Dan tahap 4 dan terakhir yang kita lakukan refocusing itu sebesar 1,181 triliun. Sumber refocusingnya juga belanja barang, belanja modal, belanja pegawai yang berpotensi sisa. Jadi Bapak Ibu anggota Komisi 10, poin yang pertama adalah ini adalah jumlah yang cukup signifikan ya, karena kebutuhan darurat pandemi. Poin yang kedua adalah mayoritas daripada penghematan yang kita harus lakukan itu sebenarnya terjadi dari aktivitas SDM kita. Jadi ini benar-benar drastis yang terjadi, dan saya harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua staf Kemendikbud yang sebenarnya telah melakukan secara tidak langsung melakukan pengorbanan yang luar biasa sih, dari berbagai macam aktivitas. Mereka tidak mendapatkan berbagai macam, ada pemotongan dari tunjangan, ada pemotongan dari honor, dan lain-lain. Nah, dari paparan yang disampaikan oleh Kemendikbud bahwasanya disebutkan ada pemotongan untuk tunjangan ya. Di sini tampak bahwa refocusing tahap ketiga tanggal terbit DIPA revisi adalah 26 Juli, lalu refocusing tahap keempat terbit di Agustus 2021 oleh Kemenq, kemudian dipaparkan oleh Kemendikbud beberapa hari yang lalu, yang mana di sini untuk refocusing tahap 4 yang menjadi refocusing utama adalah belanja barang, kemudian belanja modal, belanja pegawai. Nah, lalu bidang-bidang mana saja yang dilakukan refocusing oleh Kemendikbud? Berikut paparan yang disampaikan oleh Kemendikbud. Nah, apa dampaknya pemotongan tersebut kepada program-program prioritas kita? Ini adalah halaman berikutnya. Jadi kita punya prinsip yang sangat sederhana sebenarnya di Kemendikbud. Kalau ada pemotongan, yang pertama harus dikorbankan adalah aktivitas-aktivitas internal kita untuk mencapai sesuatu. Tapi program prioritas kita harus dilindungi, sebesar mungkin dilindungi. Jadinya beberapa kegiatan kita memang terdampak, tapi nggak terdampak secara signifikan karena pengorbanan yang kita lakukan dari sisi tadi biaya-biaya anggaran SDM, operasional, dan lain-lain. Jadi contohnya guru penggerak ya memang turun sedikit dari 36.000 ke 29.000 orang karena anggarannya turun dari 689 M ke 551 M. Itu contohnya. Itu udah kita nggak mau menerima lebih besar lagi penurunan dari situ. Ini contoh satu lagi, program prioritas guru penggerak sekolah penggerak. Nah, ini lumayan signifikan karena sasarannya turun dari 61.000 ke 23.000. Ini memang kita nggak bisa cari lagi anggaran karena ini memang program yang sangat intensif pendampingannya. Jadi ini signifikan. Memang agak sedih, tapi ya nggak apa-apa karena kita bisa selalu mengakselerasi tahun berikutnya. Organisasi penggerak ya sasarannya itu tetap di 20.000 tapi anggarannya turun sehingga anggaran per proyeknya, per programnya itu turun cukup signifikan dari 320 M ke 209 M total anggarannya. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana sasarannya tadi dari 1.530 menjadi 1.290 lembaga ya karena anggarannya turun. Di kebudayaan pun banyak yang terpukul, target desa pemajuan kebudayaan itu berkurang
dari 359 desa ke 270 desa, ya, karena anggarannya cukup signifikan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya alhamdulillah ya, tidak seperti yang kita takutkan, Kemendikbud tetap memprioritaskan bahwa guru adalah pilar utama yang sangat diharapkan untuk tetap menjaga kualitas pendidikan terutamanya di masa pandemi sekarang ini, sehingga sertifikasi untuk TW3 dan TW4 tetap tidak diganggu-gugat. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.